Ada tes formatifnya, langsung tanya jawab. Dan yang agak susahnya kalau kita tesnya atau latihannya kalau kita mata kuliah kita misalnya ilmu-ilmu sosial. Definisi X adalah bagaimana, sebutkan definisi X. Bla 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 bla. Cara ngejawabnya kalau misalnya kita objektif pers kita bisa langsung jawab. Salah, betul. Ulangi. Tapi kalau itu akhirnya kita cuma bisanya adalah membandingkan. Jawaban mereka kita kasih adalah perbandingan definisi yang sesuai dengan ahli materinya. Itu kalau kita untuk membuat feedbacknya. Ini misalnya saya jawab jawaban B. Saya nomor ini saya jawab. Ini jadi ada soalnya. Nah, ini sekarang saya ada contoh yang emang materinya adalah full text. Jadi karena emang harus membuat program interaktif, dari awal sampai akhir adalah full text. Jadi kalau mata kuliah yang eksak, tanda kutip agak lebih mudah kita membuat program-program interaktifnya. Saya kasih contoh, kalau ini bukan program. Ini materinya adalah ini semua. Materinya adalah full text. Apa iya kita akan membuat begini? Itu pertanyaan terpulang kepada ibu bapak. Ini ada contoh lagi. Lanjut. Ini ada misalnya pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ininya agak lambat. Ini mencerita mata kuliah penelitian tindakan kelas. Saya ulangi misalnya dari pendahuluan. Ini ada videonya. Ada videonya. Nah, video yang ditayangkan tadi saya sampaikan jangan lebih dari 3 menit. Ini kalau saya ngelihat, nah ini semuanya kita tulis misalnya tanda panah bergerak. Kita harus tulis detail di keterangan. Gambar dengan tanda panah bergerak. Bila diklik ini akan keluar ini. Misalnya bila diklik ini akan keluar ini. Nah, ini kita harus di naskah kita tadi yang paling bawah di keterangan, di naskahnya kita sebutkan, kita sampaikan. Kita sampaikan secara detail. Ini kalau kita ngelihat naskahnya, skip dong. Ini naskahnya. Kalau juga mungkin tambahan, jadi juga saya suatu kebiasaan saya kalau nulis naskah,
flowchartnya ininya kompetensinya saya tulis di sini, jadi saya ingat. Karena ini saya adalah tentang pengertian. Pengertian saya hanya bicarakan ini, saya ininya semuanya keterangannya disampaikan ini. Keterangannya secara detail, maaf, ini background ini, keterangan tampilan, muncul teks ini, muncul begini, ini muncul begini. Ini secara detail kita sampaikan. Di sini animasi atau video. Jadi ini bukan ini. Jadi semua ini detail per detail kita tuangkan di dalam naskah. Dalam keterangan tampilan. Ya. Sampai sini ada yang saya kurang jelas menyampaikannya atau kurang jelas semua? Jadi nanti Ibu Bapak pilih materi kita yang bisa kira-kira kita visualkan. Karena Ibu Bapak lihat tadi ada materi yang dibikin program ini cuman hanya tulisan aja. Ada yang pakai video, ada pakai gambar, ada yang contohnya mereka langsung memperagakan, mempraktekkan, mengerjakan. Nah kalau kita ngelihat, oh yang lebih bagus adalah emang mata kuliah kita adalah mata kuliah yang bisa dipraktekkan. Mereka ikut mengerjakan. Nah yang susah, saya suka ngomong di teman-teman di UT, kalau nulis naskah audio, otak kita cuma satu. Program radio otak kita cuma satu. Tapi kalau naskah video otak kita dua. Kita harus memikirkan suara. Harus suara ini gambarnya apa? Kalau di televisi ada suara, terusnya kita nggak tulis gambar, nggak ada tulisan teksnya atau nggak ada animasinya. Berarti televisi kita, video kita blank hitam, terus ada suara. Nah kita harus memikirkan gambarnya tampilan apa. Jadi kita ada dua. Tapi kalau kita bikin interaktif multimedia, kita tiga mikirnya. Otak kita harus ada tiga. Ada suara, ada gambar, bagaimana dia bersatu. Karena kalau program televisi atau video, dia linear, berjalan secara langsung. Audiens kita nggak ajak. Tapi kalau ini audiens yang menggunakannya. Nah bagaimana cara audiens menggunakan? Jadi kita memikirnya adalah tiga. Ambil mata kuliah kita, bab kita yang bisa kita menjadikan visualisasi. Ada yang mau yang pakai PowerPoint juga bisa dipraktiskan. Ya, gitu. Ya. Naskah itu Pak Beni ngasih contoh naskahnya pakai PowerPoint. Ini saya contohnya ada dengan Word. Format. Itu sama aja. Emang mungkin kita familiar dengan PowerPoint. Kita bikin PowerPoint, kita bikin menu. Kalau kita emang senang dengan PowerPoint, kita bisa langsung bikin menu. Menu 1 misalnya tadi A, pendahuluan, bab 1, bab 2, latihan, tes. Klik ini, keluar ini, yang tadi Pak Beni, klik ini, link ke sini, kita bikin hyperlink. Nanti udah selesai, dalam bentuk PowerPoint, itu kita langsung kasih programmer langsung jadi, kita nggak usah ketemu, tapi itu udah. Dia tinggal merubah format menjadi format untuk ya. Tapi kalau kita nggak ini, kita tulis aja. Karena kita kadang-kadang juga nggak familiar dengan hyperlink, ngambil gambar gini, tulis aja kayak begini. Apa yang kita mau kita tulis. Kalau nggak tahu mengenal istilah, tulis aja ikon maju, ikon mundur. Klik ikon mundur, klik ikon matikan gambar. Kita tulis aja. Karena kita bikin nulis naskah ini jangan membebani kita lagi dengan istilah. Emang lebih bagusnya kita mengenal istilah itu. Tapi kalau nggak bisa, kita tulis.
definisikan aja. Yang perlu dipelajari, tapi itu kan sulit ya. Misalnya kalau banyakkan naskah, buat yang penulis naskah kayak saya sih gampang ya, karena dilatih untuk itu ya. Bisa zoom in, zoom out, kemudian close up, itu harusnya dimasukkan juga di dalam kalau kita mendeskripsikan gambar visual ya. Tapi bukan merupakan keharusan. Yang menjadi keharusan adalah Bapak Ibu mampu mendeskripsikan visual itu bagaimana tampilnya nanti di layar. Gitu. Akan lebih bagus menguasai itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana mendeskripsikan dan membuat visual supaya tampil menarik di dalam program. Karena apa? Program multimedia itu harus menarik, efektif, efisien, dan menarik, itu ukurannya. Ya, kalau enggak bosen tinggal.